Halo rekan-rekan semua, saat ini saya sedang berada di kebun anggur JJ Zahra pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022. Bersama saya ini ada rekan saya, Bang Namong. Bang Namong ini dia sudah menanam anggur di atap rumahnya dan dia saat ini sedang main ke kebun anggur JJ Zahra. Saya ingin menanyakan ke dia beberapa tips terkait perawatan anggur, karena anggur yang dimiliki sama Bang Namong ini sudah berbuah dan sudah hasil. Jadi saya minta kepadanya untuk mereview sekaligus memberikan pengetahuan yang dia miliki, berbagi pengetahuan yang dia miliki dalam perawatan dan maintenance tanaman anggur yang sudah mulai tumbuh dan mulai sudah bercabang-cabang. Halo Bang Namong. Oh ya, halo. Halo. Nama aslinya siapa ya, Bang? Namin Syarifudin. Oh, Namin Syarifudin. Kalau Iya. dipanggil Namong ini nama apa nih? Nama panggilan waktu sekolah dulu. Oke. Bang Namong, ini kesempatan kita ada di kebun anggur JJ Zahra. Ya. Saya ingin menanyakan mengenai, ini ada contoh ya, satu tanaman yang ditanam beberapa waktu yang lalu, yang ada di samping Bang Namong. Mungkin Bang Namong bisa sampaikan kira-kira dari sisi Bang Namong ini, kalau tanaman anggur pertama kali ditanam seperti ini, kemudian mulai tumbuh, itu sebaiknya dia tuh tunggu sampai tinggi ke atas baru dia dibelokkan, atau boleh saja dia dibelokkan seperti yang dilakukan di sini gitu. Oke, ini udah bagus ya. Jadi ini sistemnya ini namanya disebut sistem tralis ya. Jadi kita kalau sistem tralis itu kita nggak perlu ke atas. Jadi kita cukup misalkan ini kan udah dibatasin nih. Ini udah dibatasin, ada batasnya dari kawat atau kabel ya. Jadi kita jangan langsung sampai ke atas. Jadi cukup kita belokin sebatas yang kita mau. Misalkan apa 2 meter atau 3 meter. Nah ini kan sekitar 2 meter di sini. Nah selebihnya kalau misalkan ini udah 3 meter, nanti kan bakal ada pucuk-pucuk. Di sini ini disebut batang tersier. Jadi ini nanti yang batang bakal buah. Jadi ini kita biarin. Kita biarin sampai tinggi, dan tingginya ini kita harus ada batasnya juga. Sama seperti halnya batang utama kita batasin sekitar 2 atau 3 meter ya. Tapi lebih bagusnya sih 2 meter. Jadi setelah tersiernya ini udah tinggi. Nah ini kan kalau saya lihat ini batasnya di tali ujung sini nih. Jadi biar kelihatan serempak sama ya. Kalau ini kan karena ini belum sampai sini, jadi belum dipotong. Nah kalau ini kan udah batasnya udah melewati ya. Jadi kita harus potong. Ya, kita potong sini. Ini fungsinya ini dipotong sini biar nanti yang ini kan masih kecil nih batangnya. Jadi nanti nutrisarinya biar keambil sama batang yang ini. Nutrisari itu yang minuman itu? Oh, itu minuman saya itu. Maksudnya saripatinya ya? Iya. Jadi biar keambil sama batang yang masih kecil. Seperti ini masih kecil, ini kecil. Ini udah gede nih, nanti ini kita potong, batasin. Jadi nanti kalau misalkan kita udah batasin, jadi dia nutrisarinya udah stop nyampe di sini. Selebihnya nanti bakal diambil sama batang yang belum kita stop. Jadi kalau kita nggak stop, ini makin terus makin besar batangnya. Jadi cuma satu batang doang yang besar, selebihnya dia nggak rata jadi besarnya. Oke, Bang Namong, pertama saya mulai dari yang bawah dulu nih, yang tersier ya. Itu apakah ada rekomendasi tinggi dari pangkal bawah sampai atas itu, apakah mungkin 30 cm atau 50 cm atau mungkin 1 meter atau berapa tinggi ke atasnya itu, atau tergantung kebutuhan kita? Ya sebenarnya sih kebutuhan kita tergantung kebutuhan kita ya. Kali ini karena ini di tanah jadi lebih bagus. Jadi kalau misalnya kita tingginya sampai 30
cm atau 1 meter itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ini tingginya cuma 30 cm kan, ini anggapnya ini 30 cm nih. Ini menghemat space. Jadi misalkan nanti kalau misalkan kita potong di sini, ini masih tetap apa namanya terbagi nutrisinya. Oke. Kemudian yang tadi panjang ya, sekunder. Ini kan tadi primer tuh yang dari bawah. Iya. Yang sekundernya tuh tadi kan dianggap misalkan sekitar 2 meter ya. Iya. Apakah ada ketentuan khusus? Misalkan kalau dia di pot, mungkin kita terbatas media tanam, jadi daya kemampuannya juga terbatas. Tapi kalau di tanah, apalagi misalkan tanamannya sedikit, mungkin nggak dia sampai bermeter-meter gitu? Mungkin saja. Jadi kalau misalkan kalau di tanah ya, namanya di tanah kan itu dia akarnya di dalam itu kemana-mana ya. Jadi beda sama di pot. Jadi kalau di tanah sih 3 meter 5 meter nggak masalah. Kenapa? Karena dia tanahnya itu apa namanya banyak ruang lah di bawahnya. Tapi kalau misalkan di pot itu emang harus dibatasin. Jadi kalau di pot itu karena batangnya ngumpul di sekitaran pot aja, jadi harusnya dibatasin. Maksimal banget sebenarnya kalau di pot itu 2 meter. Batang 2 meter. utamanya dipotong di situ. Jadi biar apa? Biar maksimal nanti pada saat misalkan pembesaran batang maupun pembuahan. Gitu. Oke, nah tadi udah kita bicara yang primer kemudian sekunder. Nah kalau tersier, apakah ada ketentuan tadi panjang sekundernya 2 meter? Apakah ada ketentuan misalkan panjang tersiernya nanti maksimal berapa meter? Ini kan kebetulan di JJ Zahra ini karena tingginya kawatnya di set seperti itu memang dibatasi seperti itu. Iya. Tapi apakah ada rekomendasi lagi misalkan kalau sekundernya 2 meter ya tersier juga mungkin maksimal 2 meter atau ada yang lain? Ya sebenarnya sih kalau misal untuk yang tersier ini, kalau misalkan kita pengen cepat proses pembuahan, berarti kan kita jangan terlalu tinggi untuk batangnya. Jadi biar apa? Biar cepat nanti pembesaran batang. Jadi kalau misalnya kita makin tinggi, makin lama proses pembesaran batangnya. Jadi kalau bisa sih ya hampir ya sama sih sekitar 2 meter. Gitu, 2 meter. Jadi misalkan 2 meter langsung dipotong karena ini emang udah dibatasin biar seperti terowongan. Jadi nggak apa-apa dibatasin di sini. Oke, kalau jumlah tersier sendiri juga sama tadi. Apakah ada jarak tertentu misalkan kalau nanti cuma tiap 1 ruas atau 2 ruas tuh takutnya terlalu rapat atau enggak, atau ada ketentuan lain? Ya, kalau bisa sih ini udah bagus nih. Jadi ini batas dari batang satu ke batang yang ini jaraknya lumayan jauh ya. Jadi jangan sampai ini ada nih. Ini nih. Ini mendingan nanti ini dipotong aja nih. Ini dipotong jadi biar ada space. Kalau misalkan ini nanti tumbuh lagi kayaknya kurang bagus. Nah, ini lagi nih. Ini mendingan dipotong, jangan dibesarin. Kenapa? Karena kalau misalnya ini dibesarin jadi dempet. Jadi kurang bagus. Yang ini nih. Yang ini emang udah dipotong ini tapi mendingan dihabisin aja ini nanti. Takutnya ada tumbuh lagi. Oke, kalau sudah posisi seperti ini, langkah selanjutnya yang dilakukan apa nih? Langkah selanjutnya, misalkan apakah tadi membatasi di ujung-ujung. Nah, tiap kali dia dibatasi, ini kan dia akan muncul pucuk baru. Pucuk baru. Ya. Nah, itu apa tindakan yang dilakukan? Nah, jadi ini ada contoh. Ini kan kita udah batasin ya di sini. Nah, nanti ini bakal ada pucuk. Di ujung sini nanti bakal ada pucuk nih. Ini pucuk, nanti bakal ada pucuk. Nah, ini kita batasin aja. 2 daun ya. Jadi 2 daun kita potong. Tujuannya apa? Tujuannya kita kan ini masih proses pembesaran batang. Jadi kita besarin batang dulu. Jadi kalau misalkan ini nanti kita nggak potong, nanti ini makin panjang malah nanti bikin bingung kita juga. Mana yang batang buat pembuahan, mana yang batang buat kayak buat menghisap nutrisarinya. Jadi ini dipotong biar kita nggak bingung nantinya. Bang Namong, bisa minta tolong diulangi tadi. Iya. Saya mau bahas ulang kalau misalkan cabang tersier itu kan katanya dibatasi. Oke, sudah dibatasi. Tapi biasanya kan habis dibatasi, habis digunting, dia akan tumbuh lagi. Iya. Nah, ada tumbuh lagi, misalkan ada contoh nih yang di sebelah kiri saya nih. Oh, yang mana? Ya. Oh, yang ini ya? Ya. Nah, ini kan dia ada muncul nih. Ini ya? Tunas-tunas baru, betul. Ini nah, itu bagaimana tindakannya? Potes lagi aja. Dipotes. Ini dipotes. Pokoknya semua dipotes. Kalau setiap ada muncul tunas baru jangan dibiarin. Dipotes biar nutrisinya ke batang semua. Ini juga nih.
Ini 2 daun nih. Nanti misalkan di sini tumbuh lagi, potes lagi, tapi potesnya jangan pas di sini ya. Biasanya di ujung sini nih. Di mata apa namanya, di batang batang mata air ya, tunas air ya. Biasanya nanti muncul lagi di situ, dipotes terus, potes terus. Jadi jangan jangan bosan-bosan dipotes pucuknya. Oke, kalau kita lihat contoh yang tadi ditunjukkan Bang Namong seperti di sini ya. Yang cabang ini. Nah, ini cabang tersier, kemudian dia ada tumbuh lagi. Misalkan dia tumbuh ada beberapa tunas air sekalipun, seperti ini kan dia ada di atas nih ada 1 misalkan, kemudian 2, kemudian 3, anggaplah sampai 4 nih sini atau 5. Iya. Berarti semuanya diperlakukan yang sama. Sama semuanya. Biasanya dia berapa tunas? Berapa daun? 2 daun. Nah, kayak ini nih, di bawah ini kan ini. Ini udah panjang nih. Ini harusnya dipotes nih. Jadi kalau misalkan nggak dipotes, jadi makin panjang, bukan pembesaran batang, jadi malah membesarkan tunas air. Ini harus dipotes. Oke. Ini ya. Dah. Kita bisa lihat contoh lagi yang lain. Contoh yang lain, ini udah bener. Ini pembatasan di sini kan, jadi ini harus dipotes. Ini juga udah dipotes, cuman kelewat, tapi nggak apa-apa. Ini juga nih. Oke, kita maju ke depan. Wah, ini nih. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kalau misalkan Ini kita sebagai telat, contoh kasus ya. kita telat potes, ini makin panjang, akhirnya kita bingung ntar nanti. Ini Dan biasanya dia kalau tidak dihentikan, setelah dia nanti tunasnya jadi besar dan kita sayang ya. Iya, sayang. Udah pasti tuh. Sayang akhirnya apa? Akhirnya bukan buah, daun yang kita perbanyak. Oke. Ini juga nih. Ini udah. Oke, berarti bisa dibilang kalau ada tanaman yang cukup banyak seperti ini, ya pekerjaannya itu selain pemupukan, kemudian penyiraman, juga ya terutama perawatan mengenai tunas-tunas tadi ya. Iya, betul. Ini kalau saya lihat jalan ke belakang, ini beberapa waktu sebelumnya saya sendiri memang sempat memangkas ujung-ujung, dan ini setelah sekian hari berselang memang sudah tumbuh lagi, karena apalagi kalau tanamannya subur, banyak tunas-tunasnya yang bermunculan ya. Dan ini mungkin yang semacam hiburan ya, jadi kayak kalau kita hobi, jadi kita semacam membiasakan diri memangkas tanaman ya. Iya. Nah ini Bang Namong, ini di sebelah kiri saya, ini di atasnya ada yang tunas yang batangnya udah cukup besar nih, mungkin termasuk Vigor ya ini ya. Ya, vigor, kemudian utama, dan dia tumbuh lagi nih. Bisa dilihat nih, mulai dari ujung sampai yang ke tengah. Ini ya. Ya. Ini kita putus. Itu malah diputus habis dia. Putus habis. Bukan lagi dipangkas seperti tadi disisakan 2 daun. Bukan, langsung diputus saja. Karena pakai ini gunting atau pakai tangan juga sebenarnya bisa. Oke. Tuh, ini gampang kan? Tuh. Putesin aja terus. Nanti kalau misalkan kita mau pembuahan, ininya kita putus ya. Oh, tunas airnya. Tunas airnya kita putus, biar mata batnya pecah. Kayak gini nih. Ini kan karena kita udah sisain 2 daun, jadi nggak perlu ada 2 daun nggak perlu ada daun-daun lagi. Ini udah diputus belum nih? Ini udah nih kayaknya. Nah, ini telat ini nih. Udah panjang. Yang di atas yang ini ke atas lagi ini nih. berdiri, nah itu. Ini diputus juga nih. Jadi kalau udah kita sisain 2 daun, jadi kita nggak usah ragu buat ngebuang yang lain. Yang tumbuh Yang kembali tumbuh ya? baru, iya. Karena kalau misalkan kita nggak buangin ya nggak gede-gede batangnya.
Ini harus kita buangin ini. Ini belum diotes. Jadi kalau misalkan udah kita gini jadi kelihatan rapi. Jadi dan kita juga tahu mana yang harus kita lakukan gitu untuk proses penanaman anggurnya. Oke, jadi patokannya setelah di cabang tersier itu dihentikan, semua tunas air pertama itu dia dihentikan di daun kedua ya. Iya. Setelah itu kalau udah dihentikan di daun kedua dia masih tumbuh lagi, dia dihabiskan. Jadi di stop di 2 daun ya. Iya, betul. Ini saya juga masih belajar ya, cuman yang saya lakuin ini alhamdulillah berhasil gitu untuk yang di rumah. Jadi di rumah juga saya perlakukan hal yang sama gitu untuk penanaman anggur kayak gini. Biasanya patokan kalau yang pengalaman sudah pernah dilakukan itu apakah menunggu usia misalkan usia 7-8 bulan atau paling tidak mungkin setahun, atau bisa kita lihat dari ukuran cabang tersier apakah kira-kira sudah cukup memadai atau tidak, atau bagaimana? Jadi sebenarnya kalau untuk menanam anggur itu kalau misalkan pohonnya pigor atau subur, nanti kan kita bisa menilai. Jadi ini berarti kan subur atau batangnya udah besar. Jadi kita nggak perlu nunggu 7 atau sampai 10 bulan. Jadi kalau misalnya udah besar batangnya dan udah agak kecoklatan, 3 atau 4 bulan juga udah bisa dibuahin. Karena ini di sini di tanah langsung dan saya lihat ini cukup subur ya. Jadi untuk misalkan nunggu 7 atau 8 bulan itu kalau menurut saya terlalu lama. Kalau misalkan 4 bulan dia udah besar atau udah gede batangnya atau udah kecoklatan, itu bisa dilakukan pembuahan. Mungkin nggak kalau di cabang tersier ini kan kayak seperti yang sedang di atasnya Bang Namong ini, ini kan ada cabang tersier yang pertama ini yang besar nih. Ya. Kemudian yang lain menyusul. Mungkin nggak kita buahkan bertahap, misalkan cabang yang besar nanti akan ditargetkan untuk pembuahan. Jadi oke, yang lain kita tunggu, tapi yang memang udah memadai ya kita langsung pembuahan gitu. Itu sebenarnya bisa kayak gitu, cuman nanti kurang maksimal untuk pembuahannya. Karena apa? Karena dia nanti berebut sama batangnya. Oke. Jadi kalau bisa sih kalau untuk pembuahan anggur sebaiknya jadi serempak. Kalau misalkan kalau misalkan serempak kan enak tuh. Jadi banyak yang kita batasin. Tapi kalau misalkan ada yang satu batang itu buat buah, ada yang satu buat pembesaran batang, itu nanti untuk khususnya untuk buahnya malah kurang maksimal atau dibilang kecil nanti buahnya. Jadi mendingan kita bersabar nunggu ini serempak. Jadi biar nanti perlakuannya sama. Jadi untuk pembuahannya jadi kita fokus di buah, bukan ada yang di buah atau ada yang di pembesaran batang. Jadi makanya fungsinya buat pembatasan batang itu, batang tersier itu ya kayak gitu. Jadi biar sama rata untuk batang tersiernya. Dan saya biasanya ini kan biasanya ada batang sulur ya. Ya. Ini yang biasanya seperti apa yang buat pegangan ya? Iya, buat pegangan. Ini biasanya saya buang. Fungsinya apa? Fungsinya ya sebenarnya sih buat nutrisi buat batang aja. Jadi jangan nggak kebagi buat batang sulurnya. Ini kayak ini nih. Biasanya meskipun kelihatannya hanya sulur saja, dia bisa pengaruh ke nutrisi. Berpengaruh. Itu dari ilmu yang didapatkan dari pengalaman langsung atau bagaimana? Pengalaman langsung kalau saya. Jadi awalnya saya dari YouTube dan saya terapin di cara saya atau saya kan juga nanam anggur, jadi saya terapin langsung. Nah ternyata itu emang benar ada misalnya ada manfaatnya, ada perbedaannya. Dibandingkan dengan yang tidak dihilangkan. Iya, tidak dihilangkan. Kalau misalkan nggak dihilangkan kan dia nanti makin hari makin besar nih. Dan batangnya itu bisa sebesar batang tersier kalau misalkan kita nggak sulurnya itu biar kita kalau nggak kita buang. Berarti kan cukup banyak kemakan nutrisarinya sama batang sulur. Kalau saya dengar dan perhatikan Bang Namong sering nyebut
Nutrisari ini mungkin karena keseringan minum itu atau gimana? Iya, Saya nutrisi jadi ketukar nutrisi dengan ya, sorry, Nutrisari. maksud saya nutrisi gitu. Saya karena sering di rumah minum Nutrisari, jadi keseringan Ini Nutrisari. jadi iklan ini. Jadi iklan deh. Iya. Ada mungkin kalau Bang Namong bisa sambil jalan tuh ada nggak yang cabang yang mungkin bisa juga, misalkan kalau niatnya mau dibuahkan parsial, sebagian cabang mau dibuahkan, ada atau belum ada di sini? Kalau ini mungkin ya, ini kayaknya sih ini udah bisa nih dibuahin. Karena batangnya udah gede nih. Itu batang ukuran gede itu apa? Biasanya kan suka disebut ada yang sebesar pensil. Sebesar pensil atau sebesar spidol. Ini udah sebesar spidol kalau saya bisa bilang ini. Oke, misalkan nih sebagai tim di JJ Jahra, misalkan silakan Bang Namong kita uji coba. Untuk cabang tersebut kalau misalkan seperti itu sudah warna coklat atau belum? Menurut Bang Namong sudah bisa dites pembuahan atau belum? Kalau ini bisa sih. Kalau menurut saya ini bisa. Oke, Karena kalau udah bisa, besar. ujungnya sampai mana ya Bang Namong? Yang waktu pas tadi saya bilang kan ini kalau bisa sih ujung untuk pembuahan itu jangan terlalu panjang ya, biar nanti buahnya maksimal. Jadi mungkin bisa di sini aja nggak apa-apa nih kita potong. Oke, sebentar. Kalau menentukan dia sebaiknya itu dari mana dia? Dari matabat, kita pilih matabat yang besar. Oke, bisa dikasih lihat contoh yang besar seperti mana? Ini besar juga nih. Oke, saya zoom sebentar. Ini matabatnya. Nah, kalau kita sudah tahu target matabat yang akan diambil, Iya. berarti langkah berikutnya apa? Langsung kita potong ini dan ini kita habisin nih. Oke. Apa namanya kalau dibilang tadi? Tunas air. Tunas airnya kita habisin. Tunas airnya dimatikan, ya, Habisin. dihabiskan. Untuk daun tidak usah. Jangan, kalau daun jangan. Nanti dia ngambil makanannya bingung. Tunas air yang dimatikan apakah sampai ujung pertama atau tidak usah? Sampai ujung pertama. Oh, Sampai dihabiskan habis, semua? benar-benar habis. Sampai habis ini nih. Supaya tidak ada tunas air yang masih Iya, aktif. kalau misalkan masih aktif nanti malah keambil sama dia. Bang Namong ini termasuk tipikal tumbuh besar ke samping, jadi bukan ke atas, Jadi agak ribet ya. jadi dia nggak sampai. Oke, setelah itu dipotong di titik mana? Yang tadi di bat besar ya? Iya. Ini juga besar nih, di sini aja. Meskipun batangnya masih kelihatan agak hijau gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting besar. Oke, ini satu yang diambil contoh untuk pembuahan. Nanti kita akan lihat kira-kira kalau dia nanti sudah tumbuh lagi, apakah dia bisa keluar tunas bunga ya, Iya. berry atau tidak gitu. Mungkin nggak setelah dipangkas seperti itu tetap saja dia keluarnya masih tunas daun. Mungkin saja bisa. Itu biasanya terjadi karena apa? Pertama karena mungkin kurang pupuk. Kedua apa ya? Ya kurang, yang tadi saya bilang nanti kan dia bakal di sini ada yang tadi tunas air yang kita potong itu nanti bakal muncul Bat. pucuk baru. Nah, itu kita Oke. buang juga itu. Jadi kita harus bisa bedain mana pucuk yang mata bat, mana yang bekas tunas air tadi itu.
Oke, ada kemungkinan, mungkin nggak untuk yang buah itu calon buah keluarnya dari mata dari tunas air, Bisa juga. tapi ukurannya kurang maksimal. Iya, Lebih pilih yang di bat gitu. di bat aja. Kalau di bat itu udah pasti gede nanti. Oke, usia anggur di JJ Jahra ini rata-rata masih hitungan mungkin 2-3 bulan. Jadi mungkin sebagian besar tuh masih belum siap untuk dibuahkan. Kebetulan tadi saya minta tolong ke Bang Namong untuk ngecek dari sekian banyak ini ada beberapa yang mungkin dia lebih vigor, lebih subur. Ya, jadi saya minta kalau memang memungkinkan apakah bisa satu cabang tersebut salah satunya itu yang dipakai untuk pembuahan. Oke, tapi kalau melihat seperti ini, Bang Namong rekomendasinya lebih baik nunggu dulu. Kalau saya sih lebih baik nunggu dulu, karena yang tadi saya bilang dibanding kita cuma satu batang doang, terus yang lain pembesaran batang jadi kurang maksimal nanti untuk buahnya. Oke, nanti ini buat percobaan ya. Nanti kita Ya. bisa bandingkan mana yang lebih baik atau tidak dari kedua pilihan tersebut. Memang dari saya pribadi, saya juga cenderung memang menunggu sampai tunas-tunasnya tuh siap, daripada istilahnya panen lebih awal tapi hasilnya kurang maksimal. Lebih baik panennya dimaksimalkan. Oke Bang Namong, untuk yang pembuahan ini terima kasih, maupun pengecekan-pengecekan yang tanamannya. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa datang lagi ke lokasi sambil mereview hasil-hasil pemangkasan terakhir plus dengan percobaan andaikan dia dipotong untuk diniatkan untuk dibuahkan. Ya. Terima kasih Bang Namong, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam JJ Jahra.